Jadi yang bisa bilang itu salah total kalau saya nggak bela dia, karena suami saya udah dihukum itu atas apa saya bela Michelle di pengadilan gitu. Jadi Kan tadi malam kemarin anak bagaimana Kak? iya saya merasa sedikit terganggu karena udah saya nggak tahu kejadiannya. Pastinya saya bela. Saya cuma kalau ada Michelle di sini saya cuma mau nanya, Michelle itu tumbuh besar dari kecil sampai besar, siapa yang kasih makan? Emangnya tumbuh langsung besar gitu. Terus ya saya merasa sedikit terganggu karena udah sejak suami saya di dalam, udah 3 tahun yang lalu saya udah bela Michelle tuh di pengadilan. Saya udah bela, pasti seorang ibu sakit hancur. Makanya kan saya sedikit halu kan, karena kan ya bukan halu, karena kan tekanan hidup saya banyak. Jadi saya harus pintar, bukan halu sebenarnya, karena intinya jadi lucu gitu loh. Jadi bisa menghargai pingkan yang sekarang beda dengan pingkan yang dulu, karena kan yang saya alamin tuh sangat berat gitu. Jadi membuat saya tuh jadi cepet dewasa gitu. Nah, tapi sejak suami saya di dalam 3 tahun yang lalu, pasti saya bela Michelle kan, pasti seorang ibu sayang anak pasti. Jadi yang bisa bilang itu salah total kalau saya nggak bela dia, karena suami saya udah dihukum itu atas apa saya bela Michelle di pengadilan gitu. Jadi makanya saya udah serahin sama negara yang terbaik kayak gimana gitu. Terus saya merasa dirugikan di sini karena selama dia di dalam saya 3 tahun membesarkan anak 5. Anak saya bukan Michelle aja. Ini kan tolong masyarakat Indonesia jangan Michelle membuat masyarakat Indonesia membunuh karakter saya. Jangan menghakimi saya dong. Saya ini udah susah, jatuh ketimpa tangga, ditabrak truk lagi. Jadi maksudnya Michelle ini kan satu orang yang ngomong di dalam keluarga saya. Ada 4 lagi yang lainnya. Kalau saya nggak bertanggung jawab, nggak mungkin anak 4-nya ini tetap makan dengan baik, sekolah dengan baik, semuanya dengan baik. Jadi ya saya sampai Michelle kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, saya harus menghidupi anak-anak ini banyak. Jadi nggak mudah untuk saudara ada di posisi saya karena saya harus membesarkan anak 5. Itu sangat sedih, sangat berdarah-berdarah saya. Untuk saya cari duit tuh 10.000 aja susah di bumi ini, tapi bagaimana saya harus membiayai sekolahnya, daftar sekolah, bajunya, itu nggak semudah itu. Jadi udah complicated, udah anaknya banyak, udah Michelle nggak bantuin saya di rumah, udah juga saya dibully sama seluruh Indonesia atas statement yang sangat salah. Kalau saya nggak bela, ngapain saya serahin sama negara? Ngapain saya bela dia di pengadilan anak saya? Ngapain? Terus saya bela yang salah, yang benar saya bela. Yang benar saya bela. Memang ada cerita di dalam cerita. Tapi untuk kejadian sesungguhnya, saya kan bukan Tuhan. Saya juga nggak ada di tempat kejadian. Jadi ya saya nggak bisa mengawasi anak saya 24 jam karena saya harus bekerja setiap hari, banting tulang sampai jual cobek dan lain sebagainya yang selama ini saya tutupin. Saya tidak pernah nangis di hadapan kameramen tapi di balik itu setelah saya di TV, saya tuh kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saya sampai nggak ada waktu untuk saya ke salon apa segala macam karena saya selalu urusin anak-anak aku gitu. Anak-anakku butuh makan segala macam. Jadi tolong jangan menghakimi saya, jangan mendengar satu cerita dari anak saya yang anak saya ada 5.
Michelle ini satu-satunya anak yang karakternya sangat berbeda dengan 4 yang lainnya. 4 yang lainnya ini sangat sayang banget sama saya. Saya pun tidak pernah membedakan, semuanya disayang. Michelle pun, apalagi Michelle akhir-akhir ini tiket pesawat murah saya robek, saya ganti tiket yang baru. Mama ada, ngapain dirobek? Kamu nggak boleh naik pesawat yang murah, harus yang mahal. Emang mami punya? Udah nggak usah tahu mami punya. Itulah air mata ibu. Sampai saya ke Bali jemput Michelle, bukan mau ngurusin saya pengen ketemu Michelle karena sejak kejadian itu Michelle udah di luar rumah. Sejak kejadian itu Michelle diasuh sama papanya, tapi sekarang dia sudah bandel. 5 bulan ini dia tidak tinggal bersama papanya dan tidak tinggal bersama saya. Bagaimana saya mau bicara dengan anak model begitu gitu. Jadi nggak mudah untuk jadi saya, dan saya juga kan bukan cuma Michelle anaknya, saya ada anak yang lainnya, apalagi ada yang kecil-kecil yang piik-piik itu. Saya harus mikirkan mereka tumbuh besar tidak ada papanya gitu. Kalau saya nggak bela, nggak mungkin papanya hari ini sedang menjalani hukuman di dalam gitu. Jadi saya di sini cuma mau klarifikasi sampai situ aja, bahwa saya tuh ibu yang sangat baik, yang kalau punya uang tuh Michelle tuh tinggal bilang, mami minta uang, nggak usah minta. Kenapa nggak usah? Kamu muter aja di mall, kamu tinggal tunjuk aja mau yang mana. Ada uangnya, Mam? Ada, insya Allah ada. Udah, tinggal tunjuk aja. Segitunya aku sayang. Sampai dia kemarin dapat HP 10 juta juga. Kakaknya yang di rumah, Michelle kok tega sih gituin mami tuh yang besarin kamu pakai air susunya mami cinta sama kamu, Michelle tuh ke TV, sekali masuk TV tuh kita nggak hitung dana, sekali masuk TV baju dari atas ke bawah tuh Michelle bajunya bisa juta-jutaan. Saya yang beliin supaya Michelle terlihat cantik. Kalau saya kan udah dari dulu di TV, yang penting anak saya ini kan produk baru. Jadi masa lalu bagaimana kita membuat image kita. Intinya saya mau klarifikasi aja kalau saya tuh ibu yang sangat bertanggung jawab sama anak saya, dan sekolahnya Michelle semua itu saya yang bayar. Dan sejak saya cerai sama suami saya yang papa aslinya Michelle, hanya saya, Pinkan Ratnasari Mambo, yang membiayai hidup Michelle. Dari Michelle bayi merah sampai besar begini, hanya saya yang biayain. Sampai saya waktu itu nggak punya uang, saya masih ingat, saya pinjam ke keluarga, pinjam 50.000 buat makan, karena anak kita banyak. Keluarga cuma bilang bukan urusan saya. Oh iya, bukan urusan kamu. Saya cuma nangis aja. Jadi teman-teman tolong jangan masyarakat Indonesia tolong jangan menghakimi saya, menilai saya dari luar hanya dengan satu cerita satu orang anak. Saya punya anak tuh bukan cuma Michelle, ada 4 lainnya. 4 yang lainnya tuh baiknya baik banget, ya nggak bohongan gitu. Tapi ada komunikasi nggak sebelum Michelle speak up soal ini ke Pinkan Mambo? Cerita soal dia. Terakhir tuh dia, jadi sejak 5 bulan yang lalu dia udah tinggalnya tuh di rumah temennya, tidak bersama papanya, tidak bersama saya. Jadi dia anaknya nakal, nggak bisa diatur. Dia maunya dugem setiap malam. Ada yang lain satu dan lainnya yang parah. Tapi saya nggak mau ngomong di sini, saya nggak mau jelekin orang. Cuma pergaulannya nggak baik. Jadi 5 bulan tuh dia udah tinggalin rumah, nggak mau diatur gitu. Cuma Michelle doang yang nggak mau diatur, yang lainnya tuh nice banget, baik banget. Nah 5 bulan ini, terakhir dia minta urusin KTP karena dia mau jadi waiters di restoran. Saya bilang Michelle itu artis, nama Michelle besar, Michelle main aplikasi aja udah gajian setiap hari. Mami ngajarin bisnis, tapi dia milih untuk jadi waiters. Minta surat izin usaha mau kerja. Saya bilang saya nggak mau kasih, kecuali kamu sama papamu saya kasih. Tapi kamu tidak sama papamu, kamu di jalanan, jadi saya nggak kasih kamu kerja. Tidak ada izin, nggak ada izin dari aku. Saya maunya kamu pulang ke rumah atau ke rumah papamu, jangan di jalanan gitu. Pak, dalam artian berarti Pinkan tidak mengetahui kejadian saat Michelle dilecehkan oleh ayah tirinya di tahun 2018 atau gimana Kak? Dia sempat cerita gitu di tahun Mbak Pinkan jadi kejadian. Setelah kejadian itu, kejadiannya kan saya nggak tahu karena saya kan nggak selalu di rumah. Saya harus banting tulang untuk dari dulu, dari saya nikah sama suami yang ini,
saya selalu biayain rumah tangga tuh sampai kalau boleh tangan saya buntung tuh sampai buntung deh. Saya tuh cuma taunya cari uang aja untuk anak-anak. Makanya misal ketika kejadian itu terjadi, saya nggak tahu kejadiannya kan, karena saya bukan Tuhan yang tahu kejadiannya. Terus dia cerita terus saya dengar, terus saya shock, jatuh shock, hampir gila. Intinya hancur seorang ibu. Kita ciumin anaknya, anak tuh kan kita ciumin setiap hari, yang begitu lucunya Michelle itu. Kalian bayangin lah setragis apa. Kalau nggak masih hidup aja saya udah syukur, ya bener nggak? Kalau maling aja kita mau gitu kan, saya mau ngomong. Tapi itu kejadiannya udah sehancur-hancurnya seorang ibu, hancur. Nah saya bilang dia, makanya saya usir kan, untuk dari rumah saya usir. Tapi satu dan lain hal, kadang-kadang dia mau ketemu anaknya kecil-kecil, saya bolehin ketemu. Nah ketika itu terjadi lagi kan, itu kan misalnya minta tolong saya, tolong dong amanin saya. Oh iya harus, aku bilang. Pokoknya kalau ada Dedi pulang, kamu tahu mobilnya, langsung kamu masuk ke rumah, kamar, kunci kamarnya. Tapi ada satu cerita di dalam cerita itu yang saya nggak bisa cerita di sini. Ada yang lainnya, tapi saya cuma pagerin aja sampai situ, karena kalau saya cerita nanti bakalan kepo, terus nanti bakalan meluas. Jadi saya sudah sampai sini aja. Toh juga, dan kita juga harus hargain pengadilan itu sudah mengurus segala sesuatu, dan kesaksian saya semua yang aneh itu saya udah utarakan di pengadilan. Makanya jatuhlah hukuman kepada suami saya. Jadi saya sangat membela Michelle juga. Pokoknya saya bela yang benar aja gitu, saya bela pasti gitu. Ketika kejadian, setelah kejadian nggak ada kayak perubahan sikap dari anak yang bikin curiga, kan nggak tahu kan ya, ada nggak sih perubahan sikap yang bikin kok ini ada perubahan sikap yang drastis gitu? Apa Michelle nggak ada keterbukaan sama ibunya gitu? Itu akhirnya baru malah speak up sekarang. Dia udah speak up 1 tahun kejadian kan langsung ngomong, tapi udah setahun. Aku bilang kenapa baru setahun? Dan itu udah berkali-kali. Bego, intinya kesel lah sama mama, kenapa baru bilang? Ya udah. Terus setelah saya udah tahu itu, hancur lah saya, berkeping-keping, hancur. Saya keluarin lah suami saya itu dari rumah. Tapi ada perubahan sikap nggak dari Michelle? Psikisnya Tertutup, iyalah, trauma atau gimana, diem atau apa gitu? Iya pasti. Tapi Michelle emang dari dulu pendiam. Cuma sejak kejadian itu Michelle lebih kayak sedih gitu. Tapi ya setelah cerita itu, terus kan suaminya diusir, terus sempat datang lagi. Nah itu terjadi lagi kan. Nah itu kan mami tolongin saya, lindungin saya. Saya bilang kunci kamar gitu. Tapi ada cerita di balik itu yang saya nggak bisa cerita di sini. Saya udah cerita di pengadilan. Saya menghormati hukum negara. Jadi saya juga nggak mau urusan rumah tangga, urusan pribadi saya kan harus kerja konsentrasi, cari uang setiap hari untuk bayi-bayi. Semuanya kan saya pembuat uang di rumah saya satu-satunya. Dan untuk Michelle juga sejak saya cerai sama papanya Michelle. Jadi diri saya tuh harus paling aman karena cuma saya yang kerja untuk anak-anak. Jadi saya cuma sebatas mau klarifikasi aja kalau saya tuh tidak, saya merasa dirugikan dengan Michelle bilang saya tidak bertanggung jawab, apalagi tidak membela Michelle. Tidak mungkin, suami saya kan udah dihukum, itu atas pembelaan saya juga terhadap anak saya. Jadi bukan tentang itu sih, karena tentang KTP kemarin dikasih KTP marah gitu-gitu, karena kan dia tidak tinggal bersama papanya, tidak tinggal sama mamanya. Anak macam apa, maunya keluyuran, dugem setiap malam. Nggak boleh kayak gitu, harus di dalam rumah. Nah bagaimana saya mau ngomong sama dia kalau dia aja nggak mau diatur, dia nggak mau tinggal sama papanya, dia nggak mau tinggal sama aku, maunya dia sendiri kayak gitu. Kak, berarti suami kakak ditahan karena kasus yang Michelle ini bukan? Iya benar. tahun berapa kak? Itu tahun berapa kak? 3 tahun lalu. 3 tahun 2021 dilaporkan di mana kak kalau boleh tahu kak? Hah? Dilaporkan di mana saat itu? Di Tangerang. Polres Tangerang. Iya. Polres. 9 tahun. Setahu saya. Kasus pelecehan Iya, yang misalnya anak di bawah umur ya? Iya. Tapi kecewa nggak kak dengan sikap Michelle yang sekarang ini nih? Sangat kecewa. Makanya saya udah nangis 4 hari sejak. Saya pun nggak berani nonton Michelle ngomong apa, saya nggak berani.
Karena saya nggak mau racunin hati saya, karena saya kan harus bikin uang tiap hari. Anak saya pampersnya berapa, susunya berapa, rumahnya semuanya serba duit, nggak bisa kita bayar dengan berdoa dong, harus dengan. Jadi saya nggak mau ngeracunin hati saya, cuma dengar kata orang ini sih nggak mau buka, nggak mau nonton karena saya ngertiin aja dia sedang terluka dan saya cuma mau klarifikasi aja. Kalau kemarin aja saya hampir jadi gelandangan di Bali hanya untuk nemuin Michelle, terus Michelle nggak mau ketemu, saya udah habis. Akhirnya saya jual mobil 150 juta, saya 3 hari loh nggak ada makanan, nggak ada minuman. Michelle pegang HP 10 juta juga, kita makan juga. Michelle nggak ada loh, mau bilang Michelle jual dulu lah 10 HP-nya biar kita bisa ada makanan, bayi-bayi kan kasihan. Michelle nggak mau jual, jadi saya cuma nangis aja, udah nggak apa-apa, Michelle suka HP itu pakai aja. Mami gimana makannya? Nggak apa-apa, Mami selama tangan aku belum buntung, aku masih bisa cari uang. Jadi intinya kecewa banget sama Michelle. Itu saya yang susuin, dan waktu saya besarin itu dengan penuh perjuangan dan saya membesarkan banyak anak. Itu saya nggak pernah tidur loh teman-teman, saya tuh jualan sampai malam. Kalian tahu, lihat sendiri lah, saya selalu ada jualan baju. Kenapa Pingkan selalu ada jualan baju, jualan cobek apa, semuanya saya udah nggak kenal malu. Saya taruh pisang goreng dari warung ke warung, hanya untuk apa? Hanya untuk Michelle beli HP, hanya untuk Michelle beli semuanya lah, biaya keluarga. Jadi kalau saya nggak lihat kejadiannya, udah ada cerita aneh juga di dalam cerita aneh yang saya nggak bisa ekspos di sini. Tapi saya juga kan mikirin anak-anak kecilnya, nggak ada papanya, gimana. Intinya bukan soal cerai sekarang juga nggak apa-apa, tapi kan saya nggak ada waktunya. Kadang-kadang mau ngurus cerai kan mesti urus pampers bentar lagi nih, yang di rumah telepon, Mam susu habis, harus punya uang kan. Jadi itu dari mana, saya harus kerja dan kerja. Jadi Michelle udah disayang kayak gitu. Michelle mau minta baju apa juga saya beliin, mau apa juga saya tuh. Michelle nomor 1 dapetnya, tapi Michelle bisa mencemar pembunuhan karakter ya terhadap saya. Kok saya yang dibully ya, padahal saya nggak, saya udah jatuh ketimpa tangga, ketabrak truk. Jadi udah susah bukannya bantuin di rumah Michelle. Ini kan papahnya berarti